Malam itu dalam kitab Keluaran, umat Israel memulai perjalanan besar keluar dari Mesir, dan dikatakan bahwa mereka berjalan kaki 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, jadi diperkirakan sekitar 3 juta. Sebuah arak-arakan panjang penuh ketergesaan karena Mesir mendesak mereka pergi. Ada trauma, ada luka, dan ada ketakutan di tengah peristiwa itu. Mereka keluar tapi dengan hati yang masih belum sepenuhnya bebas. Kita sering berpikir bahwa karya Allah itu harus selalu spektakuler. Ada tulah, ada mukjizat, ada kemenangan besar seperti dalam kisah Musa. Namun bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat sisi lain dari karya penyelamatan Tuhan. Dalam Injil Matius yang barusan kita dengar, Yesus tidak tampil sebagai pahlawan yang menghancurkan lawan, melainkan sebagai hamba yang lembut. Yesus tidak mematahkan buluh yang terkulai atau memadamkan sumbu yang berkedip. Yesus tahu ada banyak orang yang rapuh, ada banyak luka yang tidak bisa disembuhkan lewat kekerasan atau paksaan. Maka jika kita melihat Keluaran dengan mata Yesus, kita akan sadar bahwa keluaran yang sejati bukan hanya tentang pindah dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tetapi tentang keluaran hati, keluar dari ketakutan, dari trauma perbudakan, dari pola pikir lama yang membuat kita terus hidup sebagai budak meskipun kita telah merdeka. Barangkali hari ini kita pun sedang berjalan dalam keluaran hidup kita masing-masing. Ada yang keluar dari luka lama, keluar dari relasi yang menyakitkan, atau keluar dari pergumulan batin yang tak kunjung usai. Namun ingatlah, Tuhan tidak memaksa kita keluar dengan cara yang keras. Ia membimbing kita dengan kelembutan. Ia tahu di mana titik rapuh kita masing-masing. Ia tidak akan mematahkan buluh yang hampir patah. Ia tahu nyala kita mungkin tinggal asap, tetapi ia tidak akan meniup kita hingga padam. Tuhan ingin kita keluar dari Mesir, tapi ia juga ingin kita belajar berjalan perlahan bersamanya, supaya kita tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga disembuhkan secara batiniah. Mari kita belajar keluar dari perbudakan kita dengan mengikuti Yesus, hamba yang lemah lembut. Kita juga belajar bersikap lembut kepada diri sendiri dan sesama, dan jangan mematahkan buluh yang sudah rapuh, memadamkan nyala orang lain yang tinggal sedikit. Karena jalan keluaran selalu adalah jalan belas kasih, bukan hanya jalan kemenangan. Kadang kita bisa mengalahkan argumen orang, kita merasa kita menang. Tapi kita tanpa sadar, kita memperlebar, memperberat, memperburuk luka seseorang. Kita sinis, kita menyindir orang tanpa kita berpikir bahwa itu semakin melukai orang-orang. Walaupun itu orang yang kita sayang, orang-orang yang harusnya menjadi saudara dan saudari kita dalam komunitas, dalam hidup keluarga. Mari kita hening sejenak dan kita persembahkan segala kerapuhan, luka-luka kita agar kita dibantu keluar dari perbudakan batin kita masing-masing.